Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja Anda berada, video ini saya tujukan khusus kepada para bapak, para ayah. Sebenarnya sudah terlambat, yaitu kemarin adalah Hari Ayah. Hari Ayah se-Indonesia, Hari Bapak se-Indonesia. Saya jadi terharu sedikit, berlinang air mata kalau mengenang besar jasa dari ayah saya yang saat ini juga dalam kondisi sakit. Seorang ibu memang kita sering puja-puja sebagai orang yang paling berjasa dalam hidup ini, ya karena terutama beliau mengorbankan nyawanya saat melahirkan kita. Tetapi jangan lupa, ayah itu juga mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya, yaitu seringkali, bahkan banyak sekali, seorang ayah atau seorang bapak itu harus mengorbankan harga dirinya untuk menafkahi keluarganya. Aku hanya memanggilmu ayah di saat I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this is. Ini berdasarkan kisah nyata yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Waktu itu saya dengan bapak saya itu pergi ke toko langganan, toko milik seorang Cina. Pada saat itu pemilik toko sedang memarahi pegawainya. Pegawainya itu tentu saja orang pribumi sama seperti saya. Kebetulan bapak saya, ayah saya ini orangnya memang keras sekali. Langsung saat itu ditegur pemilik tokonya itu, meskipun kenal baik sebagai langganan. Caci, jangan seperti itu. Bagaimanapun itu adalah bangsa saya. Nah, begitu. Kata-kata itu sangat menyentuh dan sangat teringat sampai sekarang. Bapak saya itu orangnya sangat nasionalismenya tinggi sekali, dan dia merasa tidak mau kalau orang Indonesia itu ya dijajah seperti itu, meskipun sekedar dengan ucapan. Kayaknya hal ini sudah jamak ya kita lihat di mana-mana, yaitu seorang atasan, seorang pimpinan memperlakukan terutama bapak dan ayah ini dengan tidak pada tempatnya. Yang kedua, ini saya tidak mau sebutkan institusinya ya seperti militer gitu aja. Saat itu saya juga bekerja di sana, sedang mengerjakan sumur, dan kebetulan di sana juga ada pengerjaan sipil yang kebetulan dikerjakan oleh anak buahnya dari pemilik rumah ini. Anak buahnya itu juga memiliki anak buah lagi yang usianya sepantaran dengan ayah saya, jauh lebih tua, tetapi karena pangkatnya anak buah yang pertama itu lebih tinggi, maka bapak yang lebih tua tadi ya tentu saja diperlakukan sebagai hierarki dalam institusi militer. Kalau marahin, kalau menegur, waduh, saya mendengarnya itu sakit sekali. Dan kayaknya itu kan hal yang biasa kalau di militer. Dan itu ya tidak menyalahi, karena memang seperti itulah tradisi atau sistem hierarki di militer. Tetapi ini sekedar untuk kita renungkan ya. Untuk para bapak juga seperti diri kita ini, para ayah, para ibu, para anak, para keluarga, para pimpinan, bos yang mempunyai anak buah yang umumnya sudah berstatus sebagai bapak-bapak. Yang pertama, sebagai bapak setelah ayah, bagi kita memang bukan suatu hal yang luar biasa ya, untuk melakukan pekerjaan apapun demi menafkahi keluarga. Tapi memang dalam praktiknya kita itu harus kita akui sering mengorbankan
harga diri kita. Itu yang pertama, sebagai bapak-bapak saya melihatnya dari situ. Dan kita juga mulai hari ini, marilah kita sebagai bapak-bapak dan ayah ini menghargai keluarga Anda, anak-anak Anda. Karena ini yang mungkin Anda lupakan. Ketika Anda dicaci maki di tempat kerja, Anda sepertinya tidak ada harganya sama sekali. Tapi siapakah orang yang paling memuliakan Anda saat di rumah? Tak lain, tak bukan adalah istri Anda, anak-anak Anda. Siapa yang menyambut tangan Anda, mencium tangan Anda, menghargai betapa tingginya kedudukan Anda. Kalau saya ingat itu, saya malu. Saya malu. Padahal saya di tempat kerja dimarah-mari, kadang tidak ada harganya sama sekali oleh namanya seorang pimpinan. Jadi ini pesan penting untuk bapak ayah seperti kita. Yang pertama, kita tetap harus semangat ya. Dan kita juga harus menentang bila memang pimpinan kita itu terlalu merendahkan harga diri kita. Yang kedua, kita mulai sekarang menghormati, menghargai keluarga, anak istri kita. Karena bagaimanapun mereka lah yang menjunjung tinggi kita, sementara kita di luar itu tidak ada harganya sama sekali. Yang kedua tentunya ya, untuk para pimpinan, para bos, jangan perlakukan siapapun yang sudah berstatus, terutama berstatus ayah dan bapak itu, dengan merendahkan mereka. Walaupun mereka adalah bagian dari bawahan Anda, tetap perlakukan mereka dengan hormat. Ingatlah, kemungkinan ayah Anda dahulu, bapak Anda dahulu juga mengalami hal yang sama, direndahkan oleh atasannya, oleh majikannya. Tapi mereka tetap bekerja sehingga Anda hari ini bisa menjadi seperti itu, mendapat kedudukan yang tinggi. Jadi jangan sekali-sekali Anda merendahkan mereka, merendahkan para pegawai mereka, bapak-bapak dan ayah yang sangat dihormati di keluarganya. Saya jadi ingat sekali ketika ayah saya, bapak saya itu kalau belum selesai pekerjaan itu belum pulang. Karena ya kalau tidak selesai, artinya menurut bapak saya, ya kita tidak mendapatkan upah. Dan beliau tidak mau mengerjakan itu untuk besoknya. Karena kalau bisa ya hari ini selesai supaya dapat upah, besok kita bisa, kalau ada rezeki datang, karena kita kan namanya servis panggilan gitu ya. Itu juga saya adopsi, saya terapkan. Kalau bisa kita kerjakan hari ini sampai malam pun akan saya kerjakan. Karena kita tidak pernah tahu rezeki kita kapan datangnya. Jadi kalau besok itu ada panggilan supaya kita bisa mengerjakan. Di bapak saya itu orang yang benar-benar, ayah saya ini mania kerja. Saya ingat benar, sampai rumah itu ibu dari ayah saya, yaitu mbah saya, itu seringkali marah-marah karena sudah disiapkan makanan, sudah dimasakin, tapi sampai dingin ayah saya ini belum datang juga. Jadi ukurannya, beliau itu kalau belum selesai pekerjaan itu, dia tidak akan pulang itu. Saya yang menemani aja sudah capek ya, menemani beliau sebagai teman kerjanya itu. Tapi semangat beliau luar biasa. Ada satu catatan yang saya ingat benar dari ayah saya ini. Ayah saya yang sekarang ini sakit, mudah-mudahan saya masih diberikan kesempatan merawat beliau, dan beliau masih diberikan umur panjang. Jadi ada kesempatan saya membalas budi merawat beliau. Beliau itu menurut saya satu-satunya orang yang tidak pernah pergi ke dokter atau pergi berobat ke suatu instansi medis gitu.
setahu saya, bahkan minum obat sekalipun. Itu catatan yang kayaknya diingat semua oleh anak-anak dari ayah saya. Hari ini dengan saya terpaksa beliau harus menerima berbagai tindakan medis karena sesuai dengan kondisinya. Tetapi semasa belum masih sehat, setahu saya tidak pernah mengeluh sekalipun untuk masalah sakit. Masih beda dengan saya ini, saya kena flu aja udah berobat berulang kali tidak bekerja. Beliau itu selalu semangat tiap hari, selalu bangun pagi subuh sudah mengerjakan apapun yang tidak ada, pokoknya tidak ada kata diam. Tangannya itu tidak mau berhenti, tidak bergerak. Apapun akan dikerjakan, mulai nyapu, mulai berkebun. Bukan pekerjaan utamanya itu dikerjakan. Pokoknya tidak ada sedikit pun waktu luang untuk santai-santai seperti kita ini. Kalau kita melihatnya pasti seperti ini. Bapak ini udah sepuh gitu ya, masih dia sering berkebun. Pak ngapain apa istirahat aja daripada capek-capek. Kalau kita melihatnya kan seperti itu ya. Buat apa nyari kerjaan gitu loh. Cari kerjaan lebih baik kan nyantai nganggur. Lah itu bedanya dengan mindset bapak saya. Kalau kita kan sekarang kalau bisa ya, daripada ngerjain sesuatu yang gak jelas itu kan lebih baik nyantai nonton TV atau lihat-lihat HP. Tapi beliau bukan seperti itu. Pokoknya dia selalu ingin secara fisik itu bergerak. Kayaknya itu yang perlu kita contoh. Dan hari ini karena usia, karena sudah mungkin tumpukan dari segala yang tidak pernah dirasakan, itulah sepertinya itu yang sekarang diderita oleh beliau. Jadi mengalami demensia seperti pikun gitu. Yang kedua ya secara fisik hanya bisa bed rest. Tapi dari pengorbanan itulah saya bisa seperti ini. Bukan menjadi orang yang sukses ya, bukan. Saya bukan orang yang sukses. Tapi saya juga bisa melahirkan anak-anak yang lebih baik, lebih sukses dari saya. Itu menurut saya pencapaian yang saya harus syukuri. Saya tidak menyesal bahwa ayah saya tidak bisa menjadikan saya seperti menjadi dokter atau menjadi insinyur. Dulu punya perasaan seperti itu ya, sebelum menjadi seorang ayah juga. Kenapa saya tidak bisa seperti anak-anak orang lain, bisa menjadi insinyur, bisa menjadi dokter. Mungkin kurang keras kerja ayah saya, kurang optimal pekerjaannya ayah saya. Tetapi begitu saya menikah, saya juga membantu pekerjaan beliau. Rasa itu sudah hilang sama sekali. Ternyata menurut saya ini sebagian besar seorang ayah, seorang bapak itu pastinya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ada orang yang bilang suaminya malas, bapaknya malas. Ya ada, tapi menurut saya sangat sedikit. Mayoritas seorang bapak, seorang ayah, ya secara naluri seperti itu. Mereka bekerja sekuat tenaga, dan yang lebih penting tadi itu, yang saya garis bawahi benar-benar, yaitu hampir semuanya seringkali mengorbankan harga dirinya demi sesuap nasi, gambarnya begitu, demi menafkahi keluarga. Mereka rela dimarah-marahi, bahkan saat itu sering itu dimaki-maki oleh juragannya, oleh majikannya. Walah, mereka itu dihormati loh di rumah, dicium tangannya. Tapi Anda perlakukan mereka seperti tidak layak. Jadi bapak saya sangat berani sekali lalu salah begitu. Jadi saya benar-benar ini terbuka mata saya waktu bapak saya menegur seorang pemilik toko yang kenal baik itu, seorang Cina. Jangan seperti itu, Ji. Bagaimanapun mereka itu adalah bangsa saya. Bapak saya luar biasa sekali, membuka
membuka mata saya. Begitu banyak bapak-bapak, ayah-ayah di sekitar kita itu yang hari ini tidak mengindahkan lagi harga diri, rasa malu demi nafkahi keluarganya yang dicintainya. Maka mulai hari ini, di samping menghormati ibu, menghargai ibu, menurut saya bapak itu juga sejajar dengan ibu pengorbanannya. Setiap saat, setiap detik yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup keluarganya. Mungkin dia termenung, mungkin dia merenung, tidak melakukan apapun, tetapi saya yakin dalam benaknya itu ingin sekali berupaya meningkatkan. Tapi kadang sudah sampai pada titik di mana kayaknya saya sudah capek, saya tidak bisa melakukan apa lagi, sudah saya lakukan ini masih gagal. Itu seperti saya yang alami. Saya ingin berusaha lebih baik. Di YouTube ya itu stagnan. Ada video saya yang kemarin, saya sempat frustasi. Tapi ya saya harus bangkit, saya harus menghidupi keluarga saya, menghidupi anak-anak saya. Yang pertama tentunya yaitu rasa tanggung jawab. Yang kedua itulah harga diri katanya dari seorang laki-laki. Pekerjaan itu adalah bentuk dari eksistensinya supaya dihargai, supaya diakui keberadaannya adalah seorang laki-laki, seorang bapak, seorang ayah. Itu memang menurut saya harus bekerja sejelek apapun, serendah apapun, sekecil apapun gajinya. Seorang laki-laki, seorang bapak, ibu, menurut saya seorang bapak, seorang ayah harus bekerja supaya kita punya harga diri. Meskipun dalam prakteknya, dalam pekerjaan itu harga diri kita seringkali tidak dihargai. Mulai hari ini, mari para bapak, para ayah tetap semangat untuk tetap bekerja, berjuang menafkahi keluarga Anda. Dan untuk para keluarga, para ibu, para anak, mari kita hormati, mari kita hargai ayah-ayah kita, bapak-bapak kita yang telah membesarkan kita, yang telah menafkahi apapun hari ini kita nih. Seperti apa hari ini, jadi apa hari ini kita ini. Kita harus tetap menghargai mereka. Mereka telah mengupayakan yang terbaik sesuai kemampuannya masing-masing. Dan yang penting tadi, para pimpinan, para bos, para majikan, mulai hari ini jangan perlakukan mereka dengan tidak layak, dengan merendahkan harga diri mereka. Karena Anda bisa jadi di posisi ini juga karena jasa ayah Anda, bapak Anda yang mungkin satu juga tidak dihargai harga dirinya. Semoga video ini menginspirasi dan mengingatkan saya juga sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.